Jungle. Desa sedang dengan kepadatan penduduknya 500 sampai 1.500 jiwa per kilometer persegi. Desa besar dengan kepadatan penduduknya 1.000 per kilometer persegi. Dan desa besar itu kepadatan penduduknya di antara 3.000 sampai 4.500 per kilometer persegi. Kenapa tidak di atas 4.500 jiwa? Karena di atas 4.500 jiwa kota kecil. Kota ya, kita masih di desa. Next. Nah, selanjutnya klasifikasi desa berdasarkan pola pemukiman penduduknya. Dibedakan atas 3. Ada bentuk pola pemukiman penduduknya memanjang, ada bentuk pola pemukiman penduduknya menyebar, dan ada bentuk pola pemukiman penduduknya tersebar. Tersebar dan menyebar tentu berbeda ya. Dari bahasa Indonesianya saja, satu imbuhannya per, yang satu lagi imbuhannya me. Oke. Kita lihat pembahasannya masing-masing dari pola pemukiman. Belum masuk ke dalam jenis-jenis klasifikasi polanya, kita lihat dulu bagaimana pola pemukiman dari tata ruang desa. Pertama, pola dari tata ruang desa itu sederhana. Masih sifatnya dibentuk sederhana oleh ciptaan manusia yang sederhana juga, ya, belum secara sistematis. Kemudian pada umumnya rumahnya memiliki pekarangan yang cukup luas. Kemudian jarak antara satu rumah dengan rumah yang lain cukup jauh atau cukup longgar. Ya. Di kota jarak satu rumah dengan rumah lain mungkin kadang satu dinding. Kemudian udah tadi sama mempunyai halaman atau pekarangan yang cukup luas yang biasanya ditanami dengan mereka. Kemudian sawah dan ladang ya biasanya di luar dari pemukiman penduduk. Jadi berada di pemukiman, sawah dan ladangnya agak berada di luar perkampungan. Next. Nah, kita lihat pola yang pertama yaitu adalah pola memanjang atau linier. Linier, yang pertama ada yang linier mengikuti jalan umum atau jalan besar ya, bukan jalan pemukiman. Ya, jalan itu atau kalau kita sering bilang adalah jalan lintas. Makanya di Sumatera ada lintas timur, ada lintas barat karena memang jalannya dilintasi antar satu provinsi ke provinsi yang lain. Nah, desa-desa yang mengikuti jalan biasanya berada di sisi kanan dan sisi kiri dari jalan tersebut. Pada umumnya berada di wilayah dataran rendah. Kemudian pola yang kedua masih memanjang juga, biasanya polanya mengikuti aliran sungai. Ya, karena wilayahnya banyak sungai yang ukurannya panjang dan lebar, ya. Salah satu persebarannya itu kalau di Indonesia banyak di Kalimantan. Ya. Maka masyarakat yang berdiam di sini berada di sisi badan-badan sungai. Ya, maka mereka juga menggunakan transportasi dari satu rumah ke rumah lain itu biasanya menggunakan perahu. Malah di Kalimantan itu ada kegiatan ekonominya yaitu adalah pasar apung yang memang pusat perbelanjaan atau pusat pasarnya mereka menggunakan perahu berada di atas sungai.
Yang ketiga, yaitu pola yang mengikuti rel kereta api. Nah, ini ada di Pulau Jawa dan di Pulau Sumatera karena pada umumnya wilayahnya cukup landai atau cukup rata di dataran rendah. Salah satu jenis transportasi selain kendaraan umum atau bus yaitu adalah kereta api. Nah, ada juga pemukiman penduduk yang berada di sekitar pinggiran dari rel kereta api tersebut. Kemudian yang keempat, tadi adalah pola yang mengikuti garis pantai. Nah, ini ada hubungannya tadi dengan jenis desa dengan mata pencarian penduduknya adalah nelayan. Mereka memang berada di pinggiran pantai atau di pinggiran laut. Oke. Ini pola memanjang atau linier. Next. Nah, ini ilustrasinya. Kalau dilihat, ini salah satunya adalah pola pemukiman yang berada di pinggiran jalan besar ya atau jalan lintas tadi. Next. Yang kedua adalah tersebar. Itu biasanya terjatuh tidak sengaja ya, tidak sengaja terjadi atau tidak sengaja terbentuk seperti itu. Tersebar sama juga dengan tidak merata ya. Secara tidak sengaja mereka tinggal jaraknya tidak beraturan ya, jaraknya tidak sama dengan satu dengan yang lain. Kenapa? Pola pemukiman ini terbentuk karena wilayahnya biasanya sulit. Salah satu faktor penyebabnya adalah sulit mendapatkan air atau tidak subur. Maka masyarakat atau penduduk akan cenderung tinggal pada tempat yang gampang mendapatkan air. Nah, secara tidak sengaja pemukiman terbentuk, yaitu polanya tersebar di satu titik, kemudian di titik lain, di tempat lain, yang pasti penduduk berusaha untuk mendapatkan apakah itu air, apakah itu tempat tanah yang subur. Itu ya pola tersebar. Nah, next kita lihat penduduk pemukimannya tidak merapat, tidak mengelompok ya, tetapi berada di tempat-tempat yang berbeda. Mereka berusaha mencari air ya, karena air adalah salah satu kebutuhan penting dalam rumah tangga. Next. Pola menyebar. Nah, pola desa menyebar ya beda dengan tersebar, di mana menyebar ini cenderung karena relatif wilayah yang kasar. Kasar ini berarti berada pada dataran tinggi atau wilayah pegunungan, atau mereka tinggal di terbatas oleh hutan dan lereng yang cukup curam ya, sehingga mereka menyebar ya, namun berada dalam satu wilayah yang sama. Ini dia pola menyebarnya. Ilustrasinya kita lihat. Next. Tuh, karena dibatasi oleh wilayah yang curam, mereka menyebar. Ya, relatif wilayahnya yang kasar tadi, ya terjal. Mereka mencari posisi yang pas untuk membangun rumah mereka. Maka terbentuklah pola pemukiman yang menyebar seperti ini, tetapi masih berada dalam satu wilayah yang sama. Next. Oke, kita akan coba lihat video. Silakan. Desa. Suaranya seharusnya Rena Kemumu. Ya.
ada interaksi di antara kita, di antara ibu yang mengajar, ibu ingin ada jawaban dari peserta didik yang berada di sana. Kalau dilihat sepertinya ada penyusutan warga penduduk ya, kalau dalam geografi, yang berada tetap di kelasnya tetap semangat ya untuk di minggu-minggu selanjutnya, karena ini sebuah apa ya, kalau teman-teman kalian beruntung, kalau teman-teman yang lain harus belajar sendiri di rumah secara mandiri, nah kalian punya kesempatan langsung diajarkan oleh bapak dan ibu guru. Nah, ibu mau dari kalian berikan jawaban pola apa yang berada pada desa Kemumu tadi, kemudian menurut kalian apa alasannya dengan pola yang kalian jawab. Silakan. Biar kita berinteraksi, nanti kalau kalian nonton saya terus ngantuk. Dari Sawangun. Saya Bu, dari Sawangun. Ya, silakan. Sawangun dekat. Silakan. Menurut saya itu termasuk pola linear atau pola memanjang, karena di situ perumahan di sana itu mengikuti jalan yang ada, dan perumahan yang di belakang juga itu mengikuti jalan yang ada, Bu. Karena tadi di situ saya nampak jalannya itu di tengah-tengah ada, terus di belakang rumah itu juga ada jalan, Bu. Jadi itu menurut saya adalah jalan linear atau jalan yang memanjang, polanya pola memanjang, Bu. Oke, terima kasih yang dari siswa kita yang dari Sarawaknya. Selalu semangat belajar ya. Ada yang punya pendapat yang berbeda? Ada yang punya pendapat berbeda atau sama semua? Oke, itu silakan. Nih, ladies semua ya, cewek. Ya, silakan salah satu dari Semanau. Oke, Koramil Semanau. Ya, silakan salah satu juru bicaranya. Dengar suaranya. Tetapi menyebar pada desa seperti ini banyak terdapat di maju, coba maju, lebih mendekati mikrofon. Maju. Ya. menurut saya Alasannya memiliki ciri permukiman yang tidak merata di satu titik tetapi menyebar ke segala penjuru desa. Pola desa seperti ini banyak terdapat di daerah pergunungan. Seperti pada gambar yang tadi. Tapi betul ya Allah. Amin. Oke ya, terima kasih atas jawabannya. Baik, Ibu akan luruskan ya jawaban. Semua Ananda adalah Ananda yang hebat ya, sudah memberikan pendapatnya. Yang benar dari video tersebut ya, pola tersebut adalah pola pemukiman menyebar. Nah, itu yang benar ya. Betul dari Semanau tadi, alasannya wilayahnya kalau tadi dia linearnya tadi itu seharusnya memanjang berada di jalan lintas, sedangkan jalan yang tadi ada kita lihat adalah jalan memang menuju desa tersebut. Ya, dia tidak berada di semua di pinggir jalan, tapi ada juga yang menyebar di wilayah-wilayah di belakang pemukimannya, mendekati area sebelum batas kampung ya, atau sebelum persawahan atau sungai, dia menyebar ya, berada di wilayah lereng pegunungan ya. Itu jawabannya. Terima kasih sudah bisa dipahami ya. Kalian semua hebat. Next, kita lanjutkan materi kita. Oke. Nah, ini materi penutup untuk desa. Desa dalam segi pembangunannya ternyata juga menghadapi berbagai kendala ya, berbagai kendala
ya. Yang pertama sekali ya kondisi alam atau topografinya sendiri yang tidak rata untuk di beberapa wilayah desa ya, sehingga ketika ingin adanya pembangunan ya terkendala karena wilayah yang harus dilewatin itu tidak sangat sulit sehingga mungkin ingin membawa barang yang besar, barang yang berat itu terkendala ya. Atau mungkin ada beberapa wilayah yang kondisi alamnya berada di daerah longsor ya, sehingga ketika sudah dibuat jalan raya tiba-tiba nanti longsor, jalannya amblas lagi, hancur lagi, rusak lagi, sehingga selalu terkendala oleh kondisi alam. Nah, yang kedua, luas wilayah, kondisi wilayah desa yang luas, penduduknya jarang, akan memakan biaya yang mahal dan waktu yang lama. Ya, jadi ketika mau mengadakan pembangunan lebih luas wilayah daripada jumlah penduduk yang mendiam di daerah tersebut. Gitu. Kemudian persebaran perumahan pendudukannya masih tidak merata dari satu tempat ke tempat lain, masih jauh. Kadang-kadang informasi yang disampaikan mungkin juga tidak merata, ya. Kemudian selanjutnya masalah-masalah yang lain. Kondisi alamnya yang labil tadi seperti Ibu sampaikan, wilayah gunung yang relatif mungkin terjadi longsor, ya, kemudian sering terjadi gempa bumi, atau wilayah laut yang mungkin sering terkena tsunami dan lain sebagainya. Kemudian juga permasalahannya tingkat pendidikan mereka masih relatif rendah karena tadi sifat sarana prasarana belum memadai, terutama di pendidikan. Di desa pada umumnya sekolah masih sampai tingkat dasar, ke SMA mungkin mereka harus pindah ke wilayah kecamatan atau ke wilayah kota kecil, apalagi mungkin perguruan tinggi juga belum ada. Selanjutnya tingkat kesehatan penduduk masih rendah karena penduduk biasanya lebih cenderung mereka mengobatin dirinya sendiri, terutama pada tingkat kelahiran ibu dan bayi, ya, atau tingkat kematian bayi juga masih besar karena ibu masih mungkin kadang dalam kondisi kehamilan masih bekerja di ladang dan lain sebagainya. Kemudian juga tingkat pendapatan penduduknya masih rendah ya dibandingkan di wilayah kota karena mereka kecenderungan hidup hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja. Kemudian masih terikat adat istiadat, ya kadang-kadang adat istiadat yang masih tertutup tidak bisa, cenderung menghambat dari segi pembangunan. Selanjutnya, keadaan pemerintah desa yang belum berjalan maksimal ini juga menjadi hambatan dalam pembangunan desa, apalagi kalau belum kurang terkoordinasi dengan wilayah lain atau dengan pusat, ya, kurangnya hubungan antara lembaga pemerintah desa dengan pemerintah yang berada di atasnya. Ini menjadi permasalahan dalam pembangunan desa yang mungkin harus diatasi oleh pemerintah. Oke. Nah, baik, itu materi kita hari ini. Selanjutnya, kita masih ada waktu. Kalau ada yang ingin bertanya, Ibu kasih kesempatan satu sebelum kita masuk ke menjawab soal yang sudah Ibu sediakan. Silakan Ibu berikan kesempatan untuk bertanya materi yang baru Ibu sampaikan. Kalau bisa berhubungan dengan materi yang baru disampaikan ya. Kayak minggu lalu ada yang bertanya, tetapi materinya belum sempat diajarkan. Oke, mungkin masih di Koramil Semanal, silakan. Anda, cewek semua. Nanyanya kadang dari gadget yang udah ada jawabannya. Oke, mendekat lagi. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Irda Sapitri, perwakilan dari SMA Negeri 4 Merangin, Sungai Manau. Baik Bu, saya ingin bertanya, bagaimana cara kita membedakan pola tersebar, memanjang, dan linear? Sekian, terima kasih Bu. Oke, baik. Mungkin bisa dibantu. Terima kasih. Tadi Eka kalau tidak salah namanya, kembali ke slide kita yang tersebar dengan linear.
Sebelumnya. Oke. Nah, oke, gambarnya saja cukup yang tadi. Baik. Kalau yang linear itu yang paling gampang tuh memang linear. Untuk kecenderungan memahami kondisi suatu wilayah itu linear itu paling gampang karena alur dari linear itu biasanya ditandai oleh adanya jalan raya, adanya sungai, dan adanya pantai. Dengan 3 ciri wilayah tersebut, beberapa wilayah tapi tidak semua wilayah di Indonesia ada rel kereta api ya, dan rel kereta api juga biasanya tidak cukup panjang, biasanya terbatas. Nah, kalau jalan raya, sungai dan pantai itu 3 ciri dari linear. Paling cepat menentukannya. Kalau sudah dia berada di pinggir jalannya itu terutama jalan yang dilalui menghubungkan antar wilayah. Ya, kemudian ada pemukiman yang berkelompok di sisi kiri dan sisi kanan jalan. Kayak di wilayah kalau kita di Jambi ini kebetulan dilalui oleh 2 jalur lintas ya, jalur lintas timur dan jalur lintas barat. Pada umumnya kalau yang berada di sisi jalur lintas itu tuh desa linier. Nah, karena kita di Sumatera itu ada jalur lintas, kalau di Jawa Ibu tidak tahu karena jarang melintas ke sana. Nah, itu pada umumnya itu ditandai dengan linier. Nah, yang kedua yaitu adalah tersebar. Nah, tersebar ini kadang justru kalau Ibu tuh sulit membedakannya dengan menyebar. Tapi enaknya tadi menyebar itu ditandai dengan adanya dilalui daerah jalur pegunungan. Nah, tersebar mungkin bisa dibantu dengan gambarnya atau next. Oke, di sini. Nah, ditandai pada umumnya dia tidak teratur. Kenapa dia tidak teratur? Karena wilayahnya punya kesuburan tanah yang tidak merata. Tetapi kita kalau sepintas melihat, kita memang tidak tahu apakah ini wilayah dengan tanah yang subur atau wilayah dengan tanah yang tidak subur gitu. Yang kita tahu mereka hidupnya cenderung cenderung tidak teratur ya, menyebar ke sana ke sini gitu. Nah, ditandainya biasanya penduduk ini tinggalnya ya ini di wilayah kapur atau di wilayah rawa. Nah, jadi kita biasanya menandai pola pemukiman tadi linear berada di pinggir sungai, jalan, pantai, pola tersebar pada umumnya di wilayah kapur atau wilayah rawa, dan pola menyebar pada umumnya adalah di wilayah pegunungan. Itu 3 kata untuk menentukan pola pemukiman penduduk tersebut. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kita langsung ke soal yang sudah Ibu sediakan. Tolong diperhatikan dan kita jawab bersama. Ya, sebelum berakhir, karena ini adalah hari Jumat, yang cowok biasanya sholat. Soal pertama, silakan dibaca dan Ibu tetap selalu ingin kalian yang menjawab dari sana. Karena soal ini soal Ibu ambil dari ujian akhir sekolah tahun 2006. Desa yang sudah mampu mengembangkan potensi-potensi sumber daya secara optimal dan daya interaksinya dengan wilayah luar yang sudah tinggi dinamakan desa apa? Oke, silakan. Kalau bisa dari Koramel. Silakan ya. Nanti cepet. Nanti keduluan orang. Dari Sawangun, Bu. Dari Sawangun, Bu. Jawabannya D. Desa Sawangun. D. Bentar. Dikunci jawabannya, kita lihat slide-nya. Bentar, dia memakai slide. Oke. Jawabannya karena sudah ada interaksi dengan wilayah adalah desa swasembada. Baik, benar. Ya, jawabannya adalah B. Ya, Ibu Agnes yang di sana setia selalu seragam sekolah ya. Kemudian soal kedua. Langsung ke sini kayak yang tahu. Ya, sambil kalian membaca, desa terdiri dari swadaya, swakarya, dan swasembada. Yang termasuk ciri-ciri desa swadaya yang mana? Ya, ini Ibu ambil dari soal ujian nasional tahun 2008. Siapa yang mau menjawab? Ayo. Dari Sawangun.
Terus ya, megang mic. Baik, apa-apa. Ya, silakan. Apa jawabannya? Yang Ebo yang adat istiadatnya masih kuat. Iya, salah satu ciri-ciri dari desa Madaya itu mereka masih memegang adat istiadat, maka optionnya adalah D, ya. Standby dari Sarolangu nih kayak cerdas cermat. Baik, soal selanjutnya nomor 3. Nggak apa-apa, ambil kita terus. Salah satu kesimpulan keuangan desa adalah ini diambil dari oleh Geografi Nasional yang dipromosikan UGM tahun 2012. Salah satu ciri pola keuangan desa. Ayo yang lain, koramen-koramen yang lain. Silakan. Yang sudah. Kalau tahu ambil aja. Dari sekolah aja. Sarolangu lagi, boleh. Hari cepat habis oleh Sarolangu. Nah, lanjut. Jawabannya itu yang A, yaitu lahan pertanian lebih luas daripada lahan pemukimannya. Oke, benar lagi. Sebelumnya aku nanya, dari Sarolangu ini kan IPS semua ya? Enggak, Bu, kami dari IPA. Anak IPA. Anak IPS-nya ada juga. Oh, iya, ada juga. Baik. Soal selanjutnya, soal keempat. Yang lain. Yang tahu. Pernyataan dulu nih, ada garis pantai, ada jalan raya, ada aliran sumber air, keberadaan atau topografi, unsur geografis yang mempengaruhi pola pemukiman memanjang atau nama lainnya R. Soal ini Ibu ambil dari ujian tahun 2009. Alendra, apa kabarnya di sana? Thailand. Ini sih yang penting. Dan Sarolangu. Dari Ya, lanjut Pak. Dari Sarolangun. Dari Sarolangun, Bu. Nggak apa-apa, ngomong terus. Dia kan berebut. Sebutkan optionnya saja A, B, C, D. Nanti kita cek. Apa jawabannya tadi? Lupa ya. Lagi. Itu lagi orang. Jawabannya A, B, A, Bu, dari Sarolangun A. Sarolangun lagi yang bunyi. Boleh kita cek kembali ke soalnya. Ya. Kita lihat pola pemukiman memanjang. Tentu saja sesuai dengan penjelasan Ibu dan ada yang bertanya tadi, pola pemukiman memanjang itu ada di pantai, ada di jalan raya, dan ada di aliran sungai. Maka opsi yang benar adalah A, 1, 2, dan 3. Baik, soal terakhir sebelum kita tutup. Ya, diambil dari yang masuk UGM tahun 2019. Walaupun pola keuangan desa mempunyai keberlanjutan tinggi, artinya desa itu asli sumber daya alamnya masih bisa diandalkan lama, namun stabilitas ekosistem desa tetap rawan. Kenapa kira-kira? Mana yang Dia kan jawab Jawab apa? Yang tahu. Apa jawabannya? Oke, kita kembali ke soal ya. Ya, Mas jawab karena apa? Pemberdayaan masyarakatnya masih minim atau masih kurang. Oke, jawabannya maka Ibu aplaus semua untuk kalian yang berada di Koramil. Tetap selalu semangat ya belajar, ikutin terus setiap Senin sampai dengan Jumat ya, karena kalian adalah orang yang beruntung. Kembali ke
ini. Baik, terima kasih atas semua perhatian pada hari ini. Semoga yang Ibu berikan kepada kalian menambah bekal ilmu untuk kalian, walaupun ada jurusan apa, ya kita tidak tahu, mungkin kalian nanti melanjutkan ke perguruan tinggi, mungkin soal-soal tersebut berguna untuk masuk tes ke perguruan tinggi. Terima kasih atas segala perhatiannya, lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai ketemu minggu depan. Ya baik, adik-adik sekalian, pelajaran sudah selesai untuk ini hari Jumat juga. Terima kasih atas pelaksanaannya dan terima kasih juga atas respon dari adik-adik sekalian karena itu menjadi atensi buat mereka yang di sana, bahwasanya mereka itu dilihat. Berasanya kita itu mengerti apa yang mereka ajarkan, kan seperti itu. Kalau seandainya dia nggak tahu juga dia ngerti apa nggak orang ini, apa tidur, apa foto yang dia tampilkan di sini, kan kok itu terus katanya kan. Nah, jadi terima kasih atas pelaksanaannya. Setelah ini boleh silakan kembali ke rumah masing-masing. Kalau bisa langsung kembali ke rumah dulu. Jangan lupa cuci tangan. Bila perlu pakaiannya diganti, karena keadaan saat ini tidak memungkinkan kita untuk seperti dulu lagi ya. Kita tunggu sampai semuanya pulih kembali. Mudah-mudahan tidak akan lama. Terima kasih. Kami mewakili panitia dari Korem yang melaksanakan acara ini. Mohon maaf seandainya ada kekurangan dari pelayanan kami, dan inilah yang bisa kami tampilkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Silakan kalau mau. Terima kasih ya.